Pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mendatangi gudang UD Sentosa Sil di Jalan Margomulyo Industri, Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya, pemilik gudang itu berseteru dengan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji karena menahan ijazah sejumlah karyawannya. Urusannya apa? Ini ada warga saya ditahan ijazahnya. Mau wakil wali kota, mau apa? Sampean kalau ada keluhan ke polisi aja. Hei, kamu warga Surabaya apa warga luar negeri ngomong gitu itu? Saya nggak kenal sampean, Sampean yang punya perusahaan ya? Iya. Sampean penipuan. Saya nggak kenal sampean ya, sorry ya. Nipu mati. Siapa saya nggak kenal. Sorry. Usai Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, berseteru dengan pemilik gudang UD Sentosa Sil dan dilarang masuk, kini giliran Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer mendatangi gudang tersebut. Sidak Wamenakar itu juga bersama rombongan Wakil Wali Kota Surabaya dan tim Polresta Surabaya. Pemilik gudang UD Sentosa Sil sempat mengunci pintu gerbang saat rombongan Wamenakar ingin masuk. Rombongan sempat tertahan di luar gudang. Rombongan Wamenakar akhirnya bertemu dengan pemilik gudang UD Sentosa Sil. Sempat terjadi dialog alot antara Wamenakar dengan Diana, pemilik gudang beserta stafnya, saat menanyakan penahanan ijazah sejumlah karyawan. Pemilik gudang dan stafnya berkelit tidak tahu soal ijazah karyawan yang dimaksud. Aneh, kok ini nggak ada kesini? Ini kesini gimana sih? Ijazahnya di mana sih, Mbak? Kita cuma minta pulangin ijazahnya, Bu. Nggak minta apa-apa, nggak minta duit. Udah kasih aja. Saya nggak nahan, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Lo kan nggak tahu, ini orang ngasih kesini. Bu Vero memang menerima itu? Enggak. Itu tuh yang Bu Vero menerima ijazah dari karyawan-karyawan ini enggak? Wah, enggak. Tidak ya, ini ada rekaman ya. Bu Vero Itu kenal nggak sama yang ini di belakang. Saya kenal. Ayo, nanti kita ketemu. Kenal. Menerima ijazah dari yang bersangkutan? Menerima ijazah dari Ijazahnya yang bersangkutan. ini siapa namanya? Dan SKCK. Waktu daftar. Vero kamu nanti. Nggak, berarti apa? Nggak, kalau ada utang saya bayar nih sekarang. Kalau ada terkait utang di situ saya bayar. Ngomong aja. Saya nggak ada wewenang untuk menjawab. Kok wewenang, Bu? Kamu wewenang ini bukan wewenang. Ini hak mereka yang nggak boleh ditahan di sini. Iya, saya... Wakil Menteri Tenaga Kerja melihat ada yang janggal dari sikap pemilik gudang Sentosa Sil itu. Perusahaan yang menahan ijazah karyawan harus ditindak. Jadi apapun keterangan nanti harus disampaikan. Ya, banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis. Tapi kemudian ya saya nggak tahu, kita harus sebagai negara ini dihargain. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargain, ternyata saya juga tidak dihargain. Nah, ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan yang namanya ijazah pekerja, itu pelanggaran hukum. Disnaker Jawa Timur melaporkan kasus penahanan 31 ijazah karyawan gudang UD Sentosa Sil ke polisi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zainal Azhari, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kami coba ajak Anda untuk memperbaharui informasi ini langsung bersama dengan Wakil Wali Kota Surabaya, ada Bapak Armuji, sudah terhubung bersama kami. Selamat malam. Malam. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya Bapak, mungkin izin Pak, update terkini seperti apa Pak dengan permasalahan yang terjadi ini, karena semakin ramai saja di media sosial, banyak juga isu yang simpang siur. Betul informasinya pihak pengusaha yang bersangkutan ini sudah meminta maaf, bahkan juga mencabut Bapak laporan terhadap Anda? Iya, semenjak tanggal 10 melaporkan saya ke Polda Jawa Timur, terus hari Seninnya mereka datang ke rumah dinas saya. Dia mengakui kesalahannya pada saat saya sidak ke tempat gudang mereka yang ada di Margomulyo, Pergudangan Kota Surabaya. Tentunya saya sebagai seorang Muslim, bagi mereka yang menyadari dan mau mengakui kesalahannya pada saat bertelepon dengan saya, maka saya memaafkan mereka untuk kejadian-kejadian itu. Bahkan mereka juga sudah mencabut laporannya di Polda Jawa Timur.
Ya, baik Pak Armuji, perseteruan dengan Anda nampaknya sudah diselesaikan secara damai begitu, tapi bagaimana kemudian kelanjutan dengan nasib ijazah para karyawan yang informasinya ditahan? Ini informasi betul atau tidak Pak? Karena hal ini kan disangkal oleh sang pengusaha ya Pak. Ya, seluruh mantan karyawan atau pegawai mereka yang sudah resign dari perusahaannya, mereka mengatakan semuanya ditahan. Bahkan mereka juga memegang tanda bukti, tanda terima dari serah terima ijazah yang mereka tahan atau mereka simpan. Tapi pihak Diana sampai saat kita berkunjung dengan Pak Wamen, sidak ke sana lagi, itu mereka tidak mengakui menahan ijazahnya anak-anak yang sudah resign ini. Tetapi dengan banyaknya bukti yang disodorkan oleh anak-anak selain tanda terima, mereka juga chat dengan Diana untuk mengenai penahanan ijazah maupun rekaman suara by telepon para mantan karyawan ini dengan Diana untuk menagih dan mengambil ijazah yang mereka tahan. Tetapi pihak Diana belum juga mau mengakui persoalan ijazah yang telah disimpan atau ditahan di perusahaan mereka. Oke, untuk saat ini apakah kemudian ada proses hukum yang akan dilakukan oleh sejumlah mantan karyawan tersebut juga dibantu mungkin didamping oleh pemerintah terkait dengan hal ini Pak? Nasib ijazah mereka bagaimana? Ya, waktu kita sidak ke sana didampingi oleh Bapak Kapolrestabes Surabaya dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur maupun Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, staf khusus daripada Wamen pun juga hadir. Proses hukum tetap berjalan. Mereka yang mantan karyawannya, mantan pegawainya melaporkan persoalan ini ke Polres Tanjung Perak. Tentunya didampingi oleh pemerintah Kota Surabaya dan beberapa pengacara yang ikut mendampingi anak-anak ini untuk memproses secara hukum. Oke, jadi sebenarnya UD Sentosasil ini merupakan perusahaan di bidang apa sih Pak? Mengapa kemudian cukup alot ya diskusi antara pengusaha, bahkan juga kemudian Anda turun tangan, bahkan juga Wakil Menteri juga ikut memediasi hal ini, tapi cukup alot sekali perbincangan, Pak Wali. Ya, UD Sentosasil ini perusahaan di bidang sil ya, sil karet untuk alat-alat berat yang mana mereka mempunyai usaha itu. Dan karyawannya pun juga banyak yang keluar masuk yang kerja di sana. Karena ada beberapa alasan yang tentunya karyawan ini tidak betah bekerja di sana. Mungkin nanti dalam penyelidikan atau pemanggilan lebih intensif dari beberapa saksi yang ada, baik itu dari korban yang sudah resign maupun dari para karyawan yang masih bekerja di UD Sentosasil, itu nanti kewenangan daripada pihak kepolisian. Pihak kepolisian, baik. Tapi kemudian banyak sekali informasi yang beredar di media sosial, Pak Armuji, bahkan cukup simpang siur juga. Nampaknya ada juga beberapa perilaku yang kemudian diterima oleh mantan karyawan kurang mengenakan bagi mereka. Termasuk juga ada batas waktu untuk sholat Jumat. Betul demikian Pak, hanya dibatasi sekitar 20 menit saja. Bahkan ada denda jika kemudian mereka datang terlambat dari waktu yang sudah ditentukan. Ini betul dialami oleh para karyawan Pak, hasil penyelidikan dari pemerintah seperti apa? Ya, pada saat lapor ke tempat saya menerima laporan seperti itu. Ada di antara salah satu mereka ini pada saat sholat Jumat, karena istirahatnya itu cuma 20 menit, kalau kita sholat Jumat minimal kan setengah jam, bahkan bisa lebih. Nah, kalau nanti kembalinya lebih daripada 20 menit, mereka akan didenda 20.000. Konfirmasi dari korban karyawan yang pernah kerja di sana.
Ini belum ada konfirmasi langsung dari sang pengusaha ya Pak ya. Nah, kemudian kelanjutan dari kasus ini seperti apa Pak? Hak-hak dari para karyawan dan juga mantan karyawan selanjutnya seperti apa Pak Armuji? Ya kita nunggu proses daripada secara hukum, ya ini dalam bidang ini di Polres Tanjung Perak, dan untuk perizinannya yang mempunyai suatu kewenangan, Disnaker Kota juga sudah kita terjunkan untuk mengusut dan melihat usaha izin-izinnya ini memenuhi suatu persyaratan bidang usaha tersebut atau tidak. Karena kalau melihat daripada gudang atau kantor yang mereka miliki itu cukup besar. Tetapi kalau cuma pakai nama UD kok kelihatannya kurang layak. Minimal CV lah. Tetapi itu nanti masih dalam suatu pemeriksaan baik itu Disnaker Provinsi maupun Disnaker Kota Surabaya. Oke, baik. Nampaknya diduga ada yang janggal di sana, masih diselidiki juga terkait dengan izin dari usahanya. Terima kasih banyak atas waktu Anda, Wakil Wali Kota Surabaya, Bapak Armuji telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu untuk Anda, Pak Armuji. Assalamualaikum. Terima kasih.